Mendengar kabar aku kehilangan pekerjaan, keluarga suamiku segera memaksaku bercerai dengan tangan hampa. Mereka tidak tahu bahwa orang yang sebenarnya telah lama menganggur adalah putra mereka. Mendengar aku baru saja kehilangan pekerjaan, keluarga suamiku segera memaksaku bercerai dan mengusirku dari rumah dengan tangan hampa. Mereka merayakan dengan gembira karena mengira telah menyingkirkan beban berat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang yang menganggur dan terlilit utang selama ini adalah putra emas mereka. Tepat 3 bulan kemudian, karma menimpa keluarga yang tidak tahu berterima kasih itu dengan sangat kejam. Apa yang membuat ibu mertua yang sombong itu harus berlutut di tengah hujan, menangis dan memohon? Mari kita ikuti kisah yang sangat dramatis ini. Aku memegang pulpen di atas meja kerja panitera pengadilan. Tinta biru tua tercetak di atas kertas putih bersih, tajam dan dingin. Surat perjanjian cerai sudah ada di sana. Hanya menunggu satu goresan tanda tanganku untuk secara resmi mengakhiri 4 tahun masa mudaku yang hidup dalam pengekangan, kesabaran, dan pengorbanan buta. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan dadaku mengembang, melepaskan beban seberat ribuan kilogram. Aku menandatangani namaku, Kirana, dengan sangat tegas dan jelas. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Tidak ada keraguan atau kesedihan yang ada dalam pikiranku saat ini. Di seberangku, pria yang telah berbagi ranjang denganku selama beberapa tahun terakhir, mengambil surat itu untuk memeriksanya lagi. Dia sengaja mengerutkan keningnya, berpura-pura berpikir dalam dan sedih. Tetapi sorot matanya yang berbinar karena tidak sabar untuk bebas tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baskara berdeham, mencoba memaksakan kalimat yang terdengar baik agar orang lain mendengarnya. Dia berkata bahwa, jika jodoh suami istri sudah habis, ya sudah. Semoga aku bisa menjaga diriku di luar sana. Jangan sampai dia dicap sebagai orang yang kejam. Aku hanya tersenyum hambar, mengangguk sebagai jawaban. Aku sangat mengerti di balik topeng pria terhormat palsu itu ada kelegaan yang luar biasa. Karena dia berpikir telah berhasil mengusir seorang istri pengangguran yang tidak punya apa-apa dari rumah tanpa harus membagi aset apapun. Melangkah keluar dari pintu ruang mediasi, angin dingin dari koridor berhembus. Tepat di deretan kursi tunggu, ibu mertuaku, Ibu Ratna, dan adik iparku, Maya, sedang duduk menyilangkan kaki. Melihat kami berdua keluar, mereka langsung berdiri. Ibu mertuaku hari ini mengenakan blus sutra berwarna merah marun, bibirnya dipoles lipstik merah menyala, tampak seperti sedang pergi ke pesta, bukan menghadiri sidang cerai putranya. Dia menatap lurus ke wajahku, matanya mengamatiku dari atas ke bawah lalu menarik tangan Baskara ke sisinya. Maya menyeringai dan melontarkan kalimat sinis. Dia berkata bahwa kakak ipar mulai sekarang sebaiknya mencari pekerjaan sebagai petugas kebersihan atau tukang cuci piring untuk hidup, jangan harap bisa kembali bergantung pada kakaknya. Ibu mertuaku ikut menimpali sambil menepuk pundak putranya dan berkata dengan suara keras agar aku mendengarnya. Dia menyatakan bahwa keluarganya adalah keluarga pegawai negeri yang terpandang, memiliki harta yang cukup. Putranya adalah seorang manajer yang layak, banyak gadis muda, cantik, pintar, dengan pekerjaan stabil yang mengantri untuk masuk ke rumahnya. Seseorang yang hanya tahu bergantung dan menganggur sepertiku diusir dari rumah adalah akhir yang pantas. Aku mendengar kata-kata pedas itu dengan hati yang tenang seperti permukaan danau tanpa angin. Aku tidak membantah sepatah kata pun. Berdebat dengan orang-orang yang tidak punya hati nurani ini sekarang hanyalah pemborosan tenaga yang sia-sia. Aku membungkuk untuk memegang pegangan koper satu-satunya yang berisi pakaianku, berbalik dan berjalan lurus menuju gerbang pengadilan. Aku meninggalkan di belakangku suara tawa dan obrolan riang, suara mereka yang sedang mendiskusikan restoran mana yang akan dikunjungi untuk merayakan. Mereka mengira mereka telah menang, bahwa mereka telah membuang sebuah beban, tetapi mereka tidak tahu bahwa roda karma telah mulai berputar dan giginya sedang menghancurkan masa depan mereka sendiri. Karena tepat 3 bulan setelah hari yang cerah di depan pengadilan ini, pemandangan akan benar-benar terbalik. Aku bisa membayangkannya dengan sangat jelas, atau lebih tepatnya, itu adalah kebenaran yang telah ditakdirkan. Pada suatu sore yang hujan gerimis dan berangin, 3 bulan kemudian, saat aku baru saja memarkir mobil baruku di basement sebuah apartemen mewah, sesosok tubuh yang kuyu, dengan rambut acak-acakan,
mengenakan jas hujan compang-camping akan berlari keluar untuk menghadang mobilku. Itu adalah Ibu Ratna. Dia tidak lagi memiliki kesombongan, tidak ada lagi riasan mahal. Dia kurus kering, matanya yang cekung memerah, kedua tangannya memukul-mukul kap mobilku, air mata bercampur dengan air hujan. Dia akan menangis histeris, berteriak menanyakan mengapa aku menyembunyikan kebenaran saat itu. Dia akan menyalahkanku karena kejam, mengapa aku tidak memberitahunya bahwa aku sudah memiliki pekerjaan baru dengan gaji yang sangat besar. Dia akan menyalahkanku bahwa karena aku pergi dengan dingin, tidak mau tinggal untuk menanggung utang, putranya jatuh miskin, rumahnya disita oleh bank dan kelompok penagih utang. Saat itulah aku akan menurunkan kaca jendelaku, menatapnya dengan tatapan paling dingin yang bisa dimiliki manusia untuk memberitahunya bahwa semua penderitaan yang ditanggung keluarganya adalah karena keserakahan dan kejahatan mereka sendiri. Tapi itu adalah cerita 3 bulan lagi. Saat ini, aku melangkah keluar dari gerbang pengadilan, memesan taksi online, mobil melaju, membawaku menjauh dari orang-orang kejam itu. Mulai saat ini, aku, Kirana, secara resmi dilahirkan kembali. Setiap kali aku mengingat hari pertama aku melangkah ke rumah Baskara sebagai menantu, aku merasa kasihan pada kenaifanku sendiri. Pernikahan kami berawal dari perjodohan oleh seorang teman sekolah lama. Saat itu, di mata semua orang, Baskara adalah pelabuhan yang ideal. Dia berusia 30 tahun, bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah BUMN, sikapnya dewasa, bicaranya terukur. Keluarganya berasal dari kota, kedua orang tuanya adalah pensiunan pegawai negeri, memiliki 3 rumah di lokasi pusat yang ramai. Semua orang bilang aku beruntung. Yatim piatu sejak dini, berjuang sendiri di kota besar, mendapatkan sandaran yang kokoh, benar-benar seperti mendapat durian runtuh. Sebenarnya, aku sendiri bukanlah orang yang tidak mampu. Aku lulus dengan predikat cum laude di bidang keuangan, bekerja sebagai analis di sebuah perusahaan multinasional. Gaji bulananku saat menikah adalah 40 juta rupiah, jauh lebih tinggi dari gaji Baskara yang 25 juta rupiah. Tetapi dalam masyarakat di mana orang tua masih menyukai status pekerjaan negeri dan rumah yang sudah ada, penghasilanku dianggap remeh oleh ibu mertuaku. Ibu Ratna selalu bangga memamerkan kemapanan keluarganya dan secara halus mengingatkanku untuk tahu diri, harus berterima kasih karena telah menjadi menantunya. Sebelum menikah, Baskara dan aku berbicara terus terang tentang keuangan. Dia melukiskan gambaran yang sangat adil dan modern. Baskara mengusulkan agar setiap bulan kami berdua akan menyumbangkan setengah dari biaya hidup ke dana bersama. Sisanya, masing-masing menyimpan untuk urusan pribadi dan tabungan darurat. Aku dengan senang hati setuju, percaya bahwa transparansi sejak awal akan membantu kehidupan keluarga menjadi harmonis. Tapi aku salah. Gambaran adil itu hanya ada dalam janji-janji kosong dan benar-benar berubah bentuk setelah bulan madu. Perubahan itu dimulai dari hal-hal terkecil. Saat pergi ke supermarket, berbelanja kebutuhan rumah tangga, makanan sehari-hari, Baskara selalu mencari alasan untuk menghindar saat pembayaran. Kadang dia keluar untuk menerima telepon pekerjaan, kadang lupa membawa dompet, kadang mengatakan kartu banknya sedang mengalami gangguan sistem. Beberapa kali pertama, aku dengan senang hati mengeluarkan kartuku untuk membayar, berpikir bahwa suami istri tidak seharusnya perhitungan, tetapi kemudian itu menjadi kebiasaan. Aku menjadi satu-satunya orang yang membuka dompet di kasir. Tidak berhenti di situ, ibu mertuaku mulai ikut campur dalam keuangan kami. Saat makan malam, Ibu Ratna sering berceramah tentang tugas seorang istri. Dia mengatakan bahwa pria melakukan pekerjaan besar, uang Baskara harus disimpan untuk dana darurat keluarga, agar nanti punya modal untuk bisnis atau menghadapi kejadian besar. Sedangkan pengeluaran kecil di rumah, dari tagihan listrik, air, internet, beras dan bumbu dapur, hingga biaya kursus bahasa asing, dan belanja pakaian untuk adik iparku Maya, aku sebagai kakak ipar dan istri yang baik harus bertanggung jawab penuh. Manipulasi psikologis Ibu Ratna sangat halus. Dia selalu menggunakan kata-kata indah seperti berbakti, tugas istri, dan tanggung jawab keluarga untuk mengikatku. Setiap ulang tahun ibu mertua, hari raya, atau saat kerabat dari kampung datang berkunjung,
Semua biaya jamuan dan hadiah secara otomatis dibebankan padaku. Puncaknya adalah apartemen mewah yang kami tinggali, yang merupakan aset Baskara sebelum menikah. Tetapi setiap bulan dia dengan santai menyuruhku menyisihkan 25 juta dari gajiku untuk menanggung sebagian besar cicilan pokok dan bunga pinjaman bank. Dia beralasan bahwa karena aku tinggal di rumah itu, membantu membayar cicilan adalah hal yang wajar. Aku, dari seorang gadis mandiri secara finansial, tiba-tiba berubah menjadi penyedia dana gratis untuk seluruh keluarganya. Setiap bulan setelah menerima gaji, aku harus membaginya untuk membayar belasan tagihan. Saldo di rekening pribadiku semakin menipis, sementara Baskara tetap santai dengan gajinya di bawah perlindungan dan pujian ibunya. Aku menyadari bahwa aku sedang diperas baik secara finansial maupun tenaga. Tetapi karena mendambakan keluarga yang harmonis, karena takut akan gunjingan orang jika bercerai, aku menahan diri, meyakinkan diri sendiri bahwa pengorbananku akan terbalas. Pada musim gugur tahun lalu, sebuah peluang besar yang belum pernah ada sebelumnya mengetuk pintu hidupku. Berkat laporan analisis yang luar biasa dan kemampuan menyelesaikan krisis keuangan untuk proyek penting, Dewan Direksi perusahaan memutuskan untuk mempromosikanku ke posisi manajer senior analisis keuangan. Itu adalah titik balik yang diimpikan oleh siapapun di bidang ini. Namun, bersama dengan jabatan baru itu ada syarat wajib. Aku harus terbang ke kantor pusat perusahaan di luar negeri untuk mengikuti pelatihan manajemen tingkat senior selama 3 bulan. Memegang surat promosi di tangan, jantungku berdebar kencang karena gembira. Aku membayangkan diriku melangkah ke tingkat yang baru, dengan percaya diri menunjukkan kemampuanku. Sore itu, aku mampir ke toko makanan laut membeli seekor ikan kerapu yang sangat enak, memasak hidangan mewah untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh keluarga. Aku dengan naif berpikir bahwa kesuksesanku juga merupakan kebanggaan bagi mereka. Saat makan malam, ketika aku dengan gembira mengumumkan tentang promosi dan perjalanan dinas selama 3 bulan, suasana di ruang makan tiba-tiba menjadi suram, membeku seolah-olah ada es yang masuk. Baskara berhenti. Sumpit di tangannya diletakkan dengan keras di atas meja, menciptakan suara kering, wajahnya muram. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selamat, melainkan pertanyaan egois yang keluar dari mulutnya. Baskara bertanya dengan ketus, jika aku pergi selama 3 bulan, siapa yang akan pergi ke pasar? Siapa yang akan memasak makan malam untuknya dan ibunya? Dia mengeluh bahwa bekerja seharian lelah, stres dan pusing, pulang ke rumah dengan dapur yang dingin, piring kotor tidak ada yang mencuci. Bagaimana jadinya? Dia bilang aku hanya memikirkan diri sendiri, memiliki ambisi terlalu besar dan mengabaikan keluarga. Segera, ibu mertuaku, Ibu Ratna, meletakkan mangkuk nasinya, menepuk pahanya dengan keras, lalu memulai ceramah yang biasa. Dia berkata dengan nada menghakimi, bahwa perempuan, secerdas apapun, berpendidikan setinggi apapun, pada akhirnya harus mundur menjadi pendukung bagi suami dan anak-anak. Dia menyindir bahwa perempuan yang karirnya terlalu kuat, menghasilkan terlalu banyak uang, akan menjadi sombong, meremehkan suami, dan menghilangkan wibawa pria sebagai kepala keluarga. Dia memintaku untuk menolak posisi itu, tinggal di rumah untuk memenuhi tugasku sebagai menantu. Dia bahkan mencontohkan adik iparku Maya, memuji Maya yang tahu diri, melakukan pekerjaan administrasi yang ringan, pergi pagi pulang sore, kelak jika menikah akan mudah mengurus keluarga. Aku duduk diam menatap ikan kerapu tim saus tiram yang sudah dingin di atas meja. Semua kegembiraan, semua harapan dalam diriku hancur berkeping-keping. Aku mencoba menjelaskan bahwa 3 bulan akan berlalu dengan cepat. Aku bisa menyewa asisten rumah tangga paruh waktu untuk membersihkan dan memasak selama aku pergi. Tetapi semua perkataanku diabaikan. Baskara membanting pintu dan masuk ke kamar tidur. Ibu Ratna membersihkan piring dengan suara desahan panjang, sengaja membuat suara panci dan wajan berisik untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Tekanan dari keluarga suami membebani pundakku selama beberapa hari. Suasana di rumah begitu menyesakkan. Akhirnya, karena terlalu lelah dengan pertengkaran, karena ingin menjaga kedamaian palsu pernikahan ini, aku membuat keputusan terburuk dalam hidupku. Aku mengetuk pintu kantor direktur eksekutif.
menyerahkan kembali surat promosi dan dengan sedih menolak perjalanan pelatihan itu. Pimpinan orang asing itu menatapku dengan tatapan penuh keheranan dan penyesalan. Dia melepas kacamatanya, mengetukkan jari-jarinya dengan ringan di atas meja. Dia berkata kepadaku dengan nada serius dan dingin. Dia berkata bahwa dalam dunia bisnis yang kejam ini, mundur satu langkah bukanlah berarti lautan luas dan langit tinggi, melainkan melucuti senjatamu sendiri dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melampauimu. Dia menekankan bahwa kurangnya ketegasan dan menempatkan perasaan keluarga di atas karir di posisi manajemen senior adalah nilai minus yang sangat besar. Saat itu aku hanya bisa menunduk meminta maaf. Melangkah keluar dari kantor atasan, hatiku terasa berat. Aku telah mengorbankan masa depanku yang cerah demi makan malam hangat untuk suamiku, demi senyum terpaksa ibu mertuaku. Aku mengira konsesi itu akan ditukar dengan penghargaan. Tetapi aku tidak tahu bahwa peringatan dari pimpinanku hari itu telah membuka pintu bagi tragedi pahit yang menimpaku tahun berikutnya. Bulan Maret tahun ini, ekonomi secara umum jatuh ke dalam resesi yang parah. Perusahaan multinasional tempatku bekerja juga tidak bisa menghindarinya. Proyek-proyek terhenti. Mitra memotong anggaran investasi. Pendapatan menurun tajam. Dewan direksi dari kantor pusat mengeluarkan arahan mendesak. Melakukan pengurangan staf secara komprehensif di semua departemen untuk merestrukturisasi dan mempertahankan operasional. Suasana di kantor menjadi suram dan tegang hingga mencekik. Bisik-bisik terdengar saat istirahat makan siang. Tatapan curiga saling dilemparkan setiap kali ada email dari Departemen SDM. Semua orang bekerja dalam kecemasan, tidak tahu nama siapa yang akan dipanggil dalam daftar yang harus pergi. Aku, sebagai seorang analis senior yang telah membawa banyak kontrak besar, yakin bahwa posisiku relatif aman. Aku berusaha bekerja lebih keras, tinggal di kantor lebih lama, untuk menyelesaikan laporan keuangan yang rumit. Namun hal terburuk telah terjadi. Jumat pagi, aku menerima pesan internal yang memintaku untuk datang ke ruang rapat kaca di lantai paling atas untuk bertemu dengan manajer SDM dan atasan langsungku. Ketika aku masuk ke ruangan, melihat 2 lembar kertas yang sudah dicetak rapi di atas meja, hatiku mencelos. Aku tahu nasibku telah ditentukan. Atasan langsungku menatapku, matanya menunjukkan kelelahan tetapi sangat tegas. Dia langsung ke intinya. Perusahaan terpaksa memilih untuk mempertahankan salah satu dari 2 analis senior, aku atau rekan kerjaku yang bernama Agung. Dari segi pengalaman dan keahlian profesional, aku jelas lebih unggul dari Agung. Namun, pimpinan telah memutuskan untuk mencoret namaku. Ketika aku menanyakan alasannya, manajer memberikan jawaban yang membuatku terpaku seperti disambar petir. Dia mengungkit kembali kejadian musim gugur tahun lalu ketika aku menolak posisi direktur keuangan dan perjalanan pelatihan selama 3 bulan. Dia menjelaskan bahwa dalam konteks pemotongan darurat, perusahaan memprioritaskan untuk mempertahankan Agung karena dia lajang, bersedia melakukan perjalanan dinas dan merangkap proyek tambahan. Sementara itu, aku terikat dengan keluarga suami sehingga tidak bisa berkontribusi secara fleksibel. Di mata mereka, aku telah memprioritaskan urusan rumah tangga di atas dedikasi terhadap pekerjaan dan perkembangan perusahaan. Di masa ekonomi sulit, perusahaan membutuhkan orang-orang yang siap berjuang, menerima semua tantangan, bukan karyawan yang berpikiran mundur, siap melepaskan kesempatan karena alasan pribadi. Setiap kata dari atasanku seperti jarum yang menusuk langsung ke jantungku. Alasan aku dipecat bukan karena aku lemah, tetapi karena pengorbanan butaku untuk keluarga suami. Aku telah menyerahkan masa depanku untuk menjaga apa yang disebut kebahagiaan keluarga. Dan kemudian penyerahan itu berbalik, merenggut pekerjaanku di saat tersulit. Aku menandatangani perjanjian pemutusan hubungan kerja. Perusahaan memperlakukanku dengan baik. Berkat masa kerja dan klausul pesangon, aku menerima sejumlah uang yang cukup besar, setara dengan 6 bulan gaji, ditambah tunjangan lainnya. Tetapi uang itu tidak bisa mengisi kepahitan dan kekesalan yang membuncah di dadaku. Aku mengemasi barang-barang pribadi dalam sebuah kotak kardus kecil, cangkir minum, pot kaktus, bingkai foto pemandangan. Melangkah keluar dari gedung kantor yang megah, berbaur dengan keramaian di jalan, aku merasa sangat menyedihkan. Aku berjalan tanpa tujuan, air mata mulai berjatuhan.
Aku membenci kerasnya dunia bisnis 1 bagian, tetapi membenci kelemahanku sendiri 10 bagian. Aku telah memeras masa muda dan pikiranku untuk melayani keegoisan Bhaskara dan Ibu Ratna, dan sekarang aku kehilangan karir yang telah kubangun dengan susah payah. Pengorbanan seorang wanita jika salah tempat benar-benar merupakan kesalahan yang menghancurkan diri mereka sendiri. Menjelang malam, aku membawa kotak berat berisi barang-barang dari kantor masuk ke rumah. Tubuhku lelah, pikiranku benar-benar terkuras. Aku mendambakan seseorang untuk memelukku. Mendengar kata-kata penghiburan dan dorongan untuk memberiku kekuatan melewati guncangan kehilangan pekerjaan ini. Tetapi kenyataan pahit selalu tahu cara memberikan pukulan paling menyakitkan. Makan malam sudah disiapkan di atas meja. Bhaskara sedang asyik dengan ponselnya, sementara Ibu Ratna dan Maya sedang makan sambil menonton sinetron. Melihatku masuk membawa kotak barang dengan mata bengkak, suasana di ruang tamu sejenak hening. Aku meletakkan kotak itu di sudut dinding, mencoba menjaga suaraku setenang mungkin. Mengumumkan secara singkat bahwa perusahaan melakukan pengurangan staf dan aku telah kehilangan pekerjaan. Aku menunggu kerutan dahi khawatir, dari Bhaskara atau pertanyaan dari ibu mertuaku. Tapi tidak. Keheningan menyelimuti rumah selama beberapa detik, sebelum sifat asli orang-orang ini terungkap secara telanjang dan tanpa ampun. Ibu Ratna segera mengubah sikapnya, wajahnya yang tadinya acuh tak acuh berubah menjadi masam, kedua alisnya menyatu. Dia membanting sumpitnya ke meja, memanggil putranya dengan suara keras, "Bhaskara, letakkan ponselmu." Dia bahkan tidak mendekatiku untuk melihat apakah aku lelah atau sedih. Dia melipat tangan di depan dada, nadanya tajam dan dingin, seolah berbicara dengan orang asing di jalan. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata penghiburan, melainkan pertanyaan penuh perhitungan. Dia bertanya dengan angkuh, "Jika aku kehilangan pekerjaan, apakah bulan ini cicilan 15 juta untuk pinjaman bank rumah bisa dibayar? Siapa yang akan menanggung tagihan listrik dan air bulan ini?" Kata-kata Bhaskara seperti sumber air es yang disiramkan langsung ke wajahku, memadamkan sisa harapan terakhir tentang ikatan suami istri. Aku terpaku menatap pria yang telah kusebut suami selama beberapa tahun terakhir, merasakan kekecewaan naik hingga ke tenggorokan. Ibu Ratna tidak memberiku waktu untuk bereaksi. Dia berdiri, berkacak pinggang dan melontarkan kata-kata pedas. Dia menyindir bahwa, di masa ekonomi sulit, orang lain mendapat promosi, sementara menantu di rumah ini tidak berguna, dipecat dan diusir pulang. Dia menyatakan dengan tegas bahwa rumah ini adalah keluarga yang terpandang, semua orang menghasilkan uang, tidak ada tempat untuk memelihara pemalas. Dia menoleh ke Maya dan menyuruh putrinya untuk berhati-hati dengan barang-barangnya. Menyindir bahwa di rumah ada pengangguran, mudah timbul kebiasaan mencuri. Adik iparku juga tidak mau kalah. Maya melirikku sinis, mencibir dan menimpali ibunya. Dia berdecak dan mengeluh, "Mulai besok, uang untuk membeli kosmetik dan jalan-jalanku mungkin tidak ada yang bayarin lagi." Lalu dia mengkritikku sebagai pembawa sial yang merusak feng shui rumah ini. Aku berdiri menggigit bibirku hingga berdarah. Kedua tanganku terkepal erat untuk menahan diri agar tidak mengamuk dan menjungkirbalikkan meja makan mereka. Aku menyadari sebuah kebenaran yang lebih jelas dan tajam dari sebelumnya. Di rumah ini, nilaiku hanya diukur dari jumlah uang yang kubawa pulang setiap bulan. Ketika aku masih menjadi mesin pencetak uang, aku adalah menantu yang baik, istri yang cakap. Ketika aku memberitakan kehilangan pekerjaan, aku langsung menjadi tidak berharga, tidak lebih dari sebuah beban yang ingin mereka tendang keluar saat itu juga. Mereka sama sekali tidak peduli dengan uang pesangonku, karena di kepala mereka, seseorang yang kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber darah yang memelihara gaya hidup konsumtif keluarga mereka. Aku berbalik dan berjalan lurus ke kamar tidur dan mengunci pintu rapat-rapat, mengabaikan bisikan sinis yang masih terdengar dari ruang tamu. Malam itu, kegelapan menyelimuti kamar tidur yang dingin. Aku duduk meringkuk di atas kasur tebal. Cahaya biru dari layar laptop menerangi wajahku yang pucat. Aku sedang mencoba membuka profil pribadiku untuk memperbarui informasi, mempersiapkan diri untuk hari-hari melamar pekerjaan yang akan datang. Setiap baris pengalaman kerja, setiap proyek sukses yang muncul di layar seolah mengejek keadaanku yang menyedihkan saat ini.
Ruangan begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar detak jantungku yang berat dan lelah. Di luar ruang tamu, suara televisi sudah lama mati. Namun, keheningan itu segera pecah oleh bisikan-bisikan yang terdengar dari celah pintu yang sedikit terbuka. Ibu Ratna sepertinya sedang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Suara langkah kakinya yang berat di lantai kayu menunjukkan kekesalan yang tidak disembunyikan. Suaranya terdengar, sengaja direndahkan, tapi masih terdengar tajam dan menusuk di telingaku. Dia menghasut putranya untuk segera bertindak. Dia berkata, "Ibu beritahu kamu, istri yang tidak menghasilkan uang, suruh saja dia pergi agar tidak merepotkan. Sekarang dia kehilangan pekerjaan. Dari mana uang untuk menanggung rumah ini?" Perempuan yang dipecat itu, muka mau ditaruh di mana di depan kerabat. Besok suruh dia berkemas dan pulang kampung. Aku berhenti mengetik, menahan napas dan memasang telinga. Jantungku mencelos, menunggu kalimat pembelaan dari Baskara. Bagaimanapun, kami sudah menjadi suami istri selama 4 tahun, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut pria yang pernah kusebut suami itu lebih kejam dari tusukan tombak langsung ke jantung. Baskara menjawab dengan nada dingin dan angkuh, sama sekali tanpa ada sisa perasaan. Dia berkata, "Aku juga berpikir begitu, Bu. Arma, sekarang dia tidak lagi mampu menghasilkan uang. Mempertahankannya hanya akan merepotkan. Lebih baik diselesaikan secepatnya. Harus cepat bercerai agar ringan beban. Jangan sampai dia menuntut pembagian harta, itu akan rumit. Rumah ini adalah asetku sebelum menikah. Sama sekali tidak boleh dia mendapatkan sepeser pun." Maya yang duduk di sebelahnya juga ikut menimpali. Adik iparku itu berdecak, lalu menambahkan hasutan. Maya berkata, "Kakak benar, orang tidak berguna seperti dia tidak pantas tinggal di rumah ini sehari pun lagi. Ibu harus tegas. Paksa dia menandatangani surat cerai dan pergi dari sini dengan tangan hampa." Aku duduk tak bergerak di tempat tidur. 2 aliran air mata panas diam-diam mengalir di pipiku lalu jatuh ke punggung tanganku. Aku tidak menangis bersuara, hanya kepahitan yang membuncah hingga mencekik tenggorokan. Drama keluarga bahagia akhirnya berakhir. Orang-orang di luar ruang tamu itu, dari ibu mertua, adik ipar, hingga pria yang berbagi ranjang denganku, semuanya sedang menghitung cara untuk memeras sisa-sisa nilaiku, lalu mendorongku keluar ke jalan dengan cara paling dingin. Mereka takut aku menuntut hakku, takut aku bergantung pada mereka untuk hidup. Padahal selama 4 tahun terakhir, uang hasil keringat dan air matakulah yang telah menghidupi keluarga ini, yang telah membayar cicilan rumah yang mereka banggakan sebagai milik mereka sendiri. Aku menutup laptop dengan keras, cahaya padam, mengembalikan ruangan ke dalam kegelapan total. Dalam momen kesedihan yang mendalam itu, aku tiba-tiba merasakan sebuah kebebasan. Gelas sudah penuh. Aku tidak lagi punya alasan untuk bertahan atau berjuang mempertahankan cangkang pernikahan yang busuk ini. Perhitungan dingin Baskara telah membunuh sepenuhnya cinta dan rasa hormat terakhirku padanya. Aku menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa jika mereka ingin memainkan drama mengusir tamu, aku akan berperan sebagai tamu yang pergi dengan cara paling angkuh. Aku membuka lemari pakaian, mulai mengambil koper abu-abu muda dan diam-diam memasukkan setiap set pakaian pribadiku ke dalamnya. Sebuah rencana kepergian yang sempurna mulai terbentuk di kepalaku malam itu juga. Keesokan paginya, matahari terbit terlambat, langit mendung menandakan hari akan hujan. Aku melangkah keluar dari kamar tidur dengan wajah tanpa ekspresi, mata kering tanpa ada air mata lagi untuk diteteskan. Di ruang tamu, suasananya sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada sarapan hangat yang disajikan di meja makan. Ibu Ratna duduk dengan angkuh di kursi sofa beludru di tengah ruang tamu, memegang secangkir teh panas, wajahnya sangat serius, seperti hakim yang akan menjatuhkan putusan. Baskara duduk di sebelah ibunya, pura-pura menunduk melihat ponsel untuk menghindari tatapan langsungku. Maya berdiri bersandar di bingkai jendela, melipat kedua tangannya di depan dada, menyaksikan pertunjukan yang menarik. Melihatku keluar, Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan keras di meja kaca, menciptakan suara benturan yang memekakkan telinga. Dia berdeham, merapikan blus sutranya lalu mulai menjatuhkan keputusannya padaku, sebuah pengusiran yang paling terstruktur. Dia mengenakan topeng moralitas palsu,
menggunakan nada suara seorang atasan yang memberi anugerah untuk menutupi niatnya. Ibu Ratna berkata dengan suara jelas, "Kirana, rumah ini pada dasarnya adalah keluarga yang terpandang, tidak bisa mentolerir orang malas dan pengangguran. Sekarang kamu sudah dipecat oleh perusahaan. Kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri, bagaimana bisa menanggung urusan rumah tangga? Baskara, pekerjaannya sibuk, tekanannya banyak. Dia membutuhkan seorang istri yang bisa mengurus rumah, bukan seseorang yang duduk diam untuk dilayani. Aku lihat kalian berdua sekarang sudah tidak cocok lagi. Kamu berkemaslah dan hiduplah di luar agar Baskara bisa memulai hidup baru." Mendengar kata-kata tak berperasaan itu, aku tidak goyah sedikit pun. Aku berbalik menatap Maya, adik iparku yang mencibir, matanya dipenuhi penghinaan yang jelas. Maya mulai menyindir, setiap kata yang keluar sangat tidak enak didengar. Dia berkata, "Kakak, lihat dirimu sendiri. Sekarang kakak adalah pengangguran tanpa apa-apa. Bagaimana bisa pantas dengan kakakku yang seorang manajer tingkat menengah dengan pekerjaan stabil? Sebaiknya kakak tahu diri dan pergi agar tidak mengganggu pemandangan. Jangan berakting memohon, menangis di sini." Aku mengalihkan pandanganku ke Baskara, pria itu masih diam, matanya terpaku pada layar ponsel seperti seorang pengecut yang tidak berani menghadapi kenyataan. Dia sepenuhnya setuju dengan ibu dan adiknya, menggunakan keheningan untuk mengakhiri pernikahan ini. Alih-alih marah, berteriak, atau berdebat tentang pembagian harta seperti yang mereka khawatirkan semalam, aku merasakan kelelahan yang luar biasa menyelimuti tubuhku. Aku melihat jelas niat keluarga ini. Berdebat dengan orang-orang picik ini hanya membuang-buang waktuku. Aku sedikit melengkungkan bibirku, tersenyum hambar dan paling tegas. Aku menjawab dengan jelas setiap kata. Aku berkata, "Baiklah, jika semua orang menginginkannya seperti ini, aku akan pergi. Surat cerainya mana? Berikan padaku, akan kutandatangani. Aku tidak akan membawa aset apapun dari rumah ini selain pakaianku." Jawabanku seperti sumber air dingin yang disiramkan langsung ke skenario yang telah disiapkan dengan susah payah oleh Ibu Ratna. Mereka bertiga terkejut dan menatapku dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar dan mudah. Ibu Ratna ternganga, hendak mengatakan sesuatu lagi untuk mencari alasan memarahi, tetapi menelannya kembali. Baskara segera meletakkan ponselnya. Matanya berbinar gembira. Dia bergegas masuk ke ruang kerja, mengeluarkan map biru berisi surat gugatan cerai yang telah dicetak dengan rapi. Aku mengambil pulpen, tanpa ragu menggoreskan tulisan tajam di atas kertas. Perintah untuk pergi telah dikeluarkan, dan aku dengan senang hati menerimanya, seperti tiket kebebasan dari tempat yang menyesakan ini. Pagi itu juga, kami mengajukan gugatan cerai di pengadilan negeri. Lebih dari 3 minggu kemudian, pengadilan secara resmi memanggil kami untuk mediasi. Semua prosedur administrasi akhirnya selesai. Petugas yang menangani berkas kami menatap kami berdua dan mulai mengajukan pertanyaan prosedural tentang upaya rekonsiliasi. Baskara duduk di sebelahku, memainkan drama yang sangat luar biasa. Dia sengaja mengerutkan alisnya, berpura-pura sedih dan ragu-ragu. Dia dengan ragu-ragu berkata kepada petugas bahwa konflik suami istri adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dia juga merasa menyesal atas 4 tahun masa muda kami berdua. Aku duduk di sebelahnya mendengar kata-kata kosong itu dan merasa muak. Aku tahu dia sedang mencoba menciptakan citra suami yang baik di depan orang lain. Aku tidak membiarkannya berakting lebih lama lagi. Aku menoleh menatap lurus ke mata Baskara dengan tatapan tajam. Dengan tegas memaksanya untuk mengakhiri kepura-puraan ini. Aku berkata dengan suara keras dan jelas agar seluruh ruangan mendengarnya. Aku berkata, "Kamu tidak perlu berakting lagi. Semuanya sudah sampai pada titik ini, bertahan hanya akan membuang-buang waktu. Aku setuju untuk bercerai sepenuhnya secara sukarela, tidak menuntut pembagian harta, tidak mempersoalkan apapun. Cepat tanda tangani agar aku bisa melakukan hal lain." Kepura-puraannya terbongkar di tempat, wajah Baskara memerah karena malu. Dia tidak berani bertele-tele lagi. Mengambil pulpen di atas meja, dia dengan gemetar menandatangani dengan tegas di atas berita acara mediasi yang gagal. Tanda tangannya menekan kuat di atas kertas, menunjukkan ketidaksabarannya, ingin menyelesaikan prosedur secepatnya. Prosesnya berjalan sangat cepat.
Aku memegang tanda terima dari pengadilan, berdiri, dan berjalan cepat keluar dari ruangan itu. Begitu melangkah keluar pintu, mataku langsung tertuju pada pemandangan Ibu Ratna dan Maya yang sudah menunggu di koridor. Ibu dan anak itu berdandan mewah, wajah mereka tersenyum puas seolah baru saja memenangkan hadiah besar. Melihatku keluar dengan sikap tegas, Ibu Ratna mendekat, merapikan pakaiannya lalu melontarkan pesan terakhir yang penuh ancaman. Dia berkata, "Kertas putih tinta hitam sudah jelas ya. Mulai sekarang jalan masing-masing, jangan saling mengganggu, kamu cari makan sendiri di luar. Sama sekali tidak boleh menelepon atau mengganggu kehidupan putraku lagi." Maya yang berdiri di belakang juga mengangkat dagunya dan menimpali. Dia berkata, "Kakak ingat pesan ibuku, jangan sampai saat kekurangan uang kembali memohon-mohon. Rumah ini tidak menampung orang yang tidak tahu berterima kasih." Aku tidak mau berdebat dengan orang-orang tak berperasaan itu. Aku menarik satu-satunya koperku, berbalik dan berjalan lurus ke gerbang pengadilan. Sinar matahari siang yang terik menyinari wajahku, mengeringkan butiran keringat di dahiku. Aku memanggil taksi online. Saat mobil melaju, aku membuka ponsel dan langsung menelepon Dewi, sahabat terdekatku sejak kuliah. Mendengar ceritaku secara singkat, Dewi terkejut dan berkata di telepon untuk segera membawa barang-barangku ke apartemennya. Pemandangan jalanan berlalu di luar jendela mobil, meninggalkan keluarga penuh perhitungan itu di belakang. Aku menarik napas panjang, merasakan kebebasan mengalir perlahan di setiap pembuluh darahku. Sebuah babak lama yang menyesakkan telah ditutup. Aku siap untuk membereskan semuanya dan membangun kembali hidupku. Taksi online berhenti di depan lobi kompleks apartemen mewah tempat Dewi tinggal. Begitu melihatku menarik barang-barang masuk, Dewi langsung berlari menyambut. Sahabatku itu tidak bisa menahan kekesalannya. Sambil membantuku membawa barang, dia meluapkan ketidakpuasannya terhadap keluarga Baskara. Dewi membawaku ke ruang tamu, menuangkan segelas jus jeruk dingin lalu menyuruhku duduk di sofa. Dewi berkata dengan nada marah. Dia berkata, "Kamu terlalu baik, Kirana. Selama bertahun-tahun kamu bekerja dan memberikan semua uangmu untuk mengurus rumah itu, mengurus setiap makan dan tidur mereka. Sekarang kamu baru saja mengalami kesulitan. Mereka semua bersekongkol mendorongmu keluar. Keluarga tak berperasaan itu suatu hari nanti akan menerima akibatnya. Kamu bisa keluar dari tempat yang menyesakan itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu." Aku meminum habis jus jeruk, merasakan rasa asam manis yang menyegarkan semua indraku. Aku tersenyum lega, mengangguk setuju dengan Dewi. Aku tahu aku tidak boleh menyerah sekarang. Uang pesangon 6 bulan gaji dari perusahaan lama masih tersimpan aman di rekening bankku. Itu adalah satu-satunya uang pribadiku yang tidak diketahui Baskara. Dengan dana cadangan ini, aku benar-benar tenang untuk menata kembali hidupku. Aku merapikan pakaianku di lemari kosong yang telah diberikan Dewi. Sore itu juga, aku membuka laptop untuk meninjau kembali profil kemampuanku. Laporan keuangan yang rumit, proyek investasi menguntungkan yang pernah aku kerjakan tercantum dengan jelas dan rinci. Aku mulai mengirimkan lamaran ke perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan manajer keuangan tingkat senior. Pengalaman yang kaya dan keterampilan analisis yang tajam adalah senjata terkuatku. Untungnya, di masa resesi ekonomi, perusahaan-perusahaan besar justru sangat menginginkan para ahli penanganan risiko yang berpengalaman. Sebuah perusahaan headhunter proaktif menghubungiku melalui jaringan mitra lama. Setelah melalui beberapa putaran tes kemampuan yang sangat ketat, aku secara resmi diundang oleh sebuah perusahaan teknologi multinasional. Wawancara berjalan sangat lancar. Dewan direksi sangat terkesan dengan kemampuan penanganan risikoku dan visi strategisku. Berkat kemampuan nyata dan kepercayaan diri yang telah pulih, aku secara resmi menerima surat tawaran kerja dengan jabatan Direktur Analisis Keuangan. Gaji awal yang ditawarkan perusahaan mencapai 70 juta rupiah per bulan, disertai dengan berbagai tunjangan dan bonus pendapatan akhir tahun. Hari pertama bekerja di perusahaan baru, aku mengenakan setelan kerja berwarna putih. Elegan dengan potongan pas di pinggang yang memeluk tubuh. Berdiri di depan cermin, aku mengenali versi Kirana yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi penampilan kuyu dan sabar seorang menantu yang selalu harus memperhatikan raut wajah keluarga suami untuk hidup.
Di hadapanku sekarang adalah seorang wanita karir yang sukses, mandiri, dan penuh percaya diri. Aku dengan bangga menggesek kartu pegawai dan memasuki gedung megah itu. Gaji pertama yang kuterima. Aku menghadiahi diriku sendiri sebuah tas tangan mahal yang sebelumnya hanya berani kulihat dari balik etalase. Aku mengundang Dewi makan di restoran paling mewah di kota untuk merayakannya. Aku merasa seperti dilahirkan kembali. Menikmati kebebasan absolut saat aku menghasilkan uang dan membelanjakannya sendiri. Tidak perlu khawatir tentang cicilan pinjaman bank untuk rumah orang lain. Tidak perlu membeli hadiah untuk ibu mertua atau membelikan barang untuk adik ipar. Kehidupan yang cemerlang dan mandiri secara resmi telah dimulai. Waktu berlalu, sudah 1 bulan sejak aku pindah ke rumah Dewi dan memulai pekerjaan baru dengan gaji impian. Hidupku berjalan stabil, penuh energi positif. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh penemuan yang mengejutkan, sebuah rahasia besar yang membalikkan seluruh esensi dari pernikahan yang baru saja hancur. Suatu malam akhir pekan yang santai, aku perlu mencari kembali sebuah template rencana keuangan lama yang pernah kubuat tahun lalu untuk referensi proyek baru di perusahaan. Teringat bahwa file lunaknya masih tersimpan di perangkat lama, aku mengeluarkan tablet yang tergeletak di dasar koper. Perangkat ini dulunya adalah barang milik bersama kami. Baskara menganggapnya model lama, aplikasi lambat, sehingga dibiarkan tergeletak di sudut lemari tidak terpakai. Aku membawanya saat meninggalkan rumah karena sayang dengan data di dalamnya. Aku mencolokkan kabel pengisi daya, menunggu sejenak hingga layar menyala. Baskara telah menghapus semua data di tablet ini sebelum membuangnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa akun cloudku masih terpasang sebagai email pemulihan cadangan untuk kotak masuknya. Dengan beberapa langkah, aku dengan mudah mendapatkan kembali kata sandi dan masuk untuk melihat. Begitu perangkat terhubung ke jaringan nirkabel di rumah Dewi, serangkaian notifikasi bertubi-tubi berbunyi. Suara-suara yang terus-menerus menandakan email baru membanjiri kotak masuk. Aku penasaran dan menggeser jari untuk membuka aplikasi email. Yang pertama kali kulihat adalah serangkaian judul email dengan huruf kapital merah menyala yang membawa peringatan serius. Itu adalah email dari organisasi pinjaman online ilegal dan perusahaan keuangan. Isinya meminta nasabah, Baskara, untuk segera membayar pinjaman berbunga tinggi yang telah jatuh tempo, disertai dengan ancaman akan mengirim petugas penagih utang ke rumah. Aku terkejut, jantungku berdebar kencang. Baskara, seorang manajer BUMN yang selalu menjaga citra baik, orang yang selalu berbicara tentang prinsip hemat. Mengapa dia terlibat dengan organisasi pinjaman ilegal? Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku memutuskan untuk memeriksa lebih dalam ke folder lain di akunnya. Jariku dengan cepat menelusuri email-email lama. Tiba-tiba aku berhenti di depan sebuah pesan otomatis yang dikirim dari bank komersial tempat kami membuka rekening tabungan bersama. Aku membukanya untuk membaca, mataku terbelalak karena kaget. Notifikasi itu menunjukkan dengan jelas. Uang sebesar 170 juta rupiah di rekening tabungan online atas namanya. Tempat aku masih menyisihkan uang setiap bulan, telah ditarik seluruhnya. Tanggal transaksi tercetak jelas di layar. Itu adalah 3 bulan yang lalu, jauh sebelum aku dipecat oleh perusahaan dan dipaksa meninggalkan rumah oleh keluarganya. Seluruh tubuhku gemetar dan dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. 170 juta rupiah adalah uang hasil keringat dan air mata yang telah aku kumpulkan dengan berhemat, menahan diri untuk makan dan berpakaian, untuk dana darurat keluarga. Ternyata Baskara diam-diam di belakangku, memalsukan tanda tangan atau menggunakan hak kepemilikan bersama untuk menarik seluruh uang itu tanpa meninggalkan jejak. Kemarahan mendidih di dalam darahku. Aku segera menyadari bahwa aku telah jatuh ke dalam perangkap besar yang telah disiapkan. Rahasia di balik surat-surat tagihan utang dan hilangnya buku tabungan pasti mengandung perhitungan yang lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Aku menggertakkan gigi, bertekad untuk menemukan kebenaran yang terkubur di dalam tablet ini sampai tuntas. Memegang perangkat di tangan, aku mencoba menjaga napasku agar tetap teratur agar tidak melewatkan detail sekecil apapun. Pikiranku berputar dengan ratusan pertanyaan yang belum terjawab. Jika Baskara telah menarik semua uang 3 bulan yang lalu dan mulai terlibat dengan pinjaman berbunga tinggi, apa yang telah dilakukannya selama waktu itu?
Aku menggeser layar, membuka perangkat lunak peta lokasi yang telah menyinkronkan riwayat perjalanan selama ini. Titik-titik merah di peta muncul bertebaran, mengungkap kebohongan yang sulit dipercaya yang tidak pernah kuduga. Aku memperbesar riwayat perjalanan 3 bulan yang lalu. Setiap hari Baskara masih bangun sangat pagi. Dia dengan teliti bercukur, menyemprotkan parfum mahal, mengenakan setelan kerja yang disetrika rapi lalu mengeluarkan skuternya dari gerbang rumah tepat pukul 8.00 pagi. Saat sarapan, dia bahkan terus-menerus mengeluh kepadaku dan ibu mertuaku tentang beban kerja yang sangat besar di kantor, tentang atasan yang sulit dan proyek yang memusingkan. Dia memainkan peran sebagai seorang manajer yang berdedikasi dengan sangat baik sehingga tidak ada seorang pun di rumah yang curiga sedikit pun. Dia bahkan membuat aturan yang melarangku datang ke kantor untuk menemuinya pada jam kerja, dengan alasan keamanan di perusahaan BUMN sangat ketat terhadap orang asing. Namun, titik-titik merah di peta lokasi sama sekali tidak mengarah ke kantor BUMN tempat dia bekerja. Sebaliknya, rute perjalanan harian Baskara hanya berhenti di sebuah warung kopi kecil yang terletak jauh di dalam gang di daerah Jakarta Selatan. Riwayat mencatat dia duduk di sana dari pukul 9.00 pagi hingga pukul 5.00 sore. Setelah jam kerja palsunya selesai, dia kembali membawa tas kerjanya pulang, wajahnya berpura-pura lelah, melangkah masuk ke rumah untuk menunggu ibunya menyajikan makanan dan minuman. Aku menghubungkan kembali potongan-potongan ingatan yang tersebar selama 3 bulan terakhir. Pantas saja saat itu dia tidak pernah membawa dokumen pekerjaan pulang seperti dulu. Pantas saja setiap kali aku menyinggung soal pekerjaan, dia selalu marah dan mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya, selama 2 bulan penuh sebelum kami bercerai, dia hanya nongkrong di warung kopi dan berkeliaran di jalanan untuk mempertahankan citra sebagai pegawai yang bekerja. Dia telah menganggur jauh sebelum aku, tetapi menggunakan kebohongan yang paling profesional untuk menipu seluruh dunia. Saat itulah, aku baru mengerti reaksi aneh Baskara pada malam aku mengumumkan kehilangan pekerjaan. Ketika mendengar berita aku dipecat, dia sama sekali tidak terkejut atau khawatir seperti seorang suami. Sebaliknya, dia langsung ikut dengan Ibu Ratna untuk mengusirku. Itu bukan sekadar reaksi spontan. Itu adalah sebuah pengambilan kesempatan yang sangat diperhitungkan. Dia sedang tenggelam dalam tumpukan utang, tidak punya penghasilan, dan melihatku kehilangan pekerjaan. Dia langsung menganggapku sebagai beban yang harus segera disingkirkan. Dia takut aku akan menemukan kebenarannya jika kami sama-sama di rumah. Dan lebih takut lagi karena tidak ada lagi yang menanggung cicilan bank untuknya. Drama pergi bekerja Baskara benar-benar sebuah pertunjukan yang menipu semua orang tetapi sangat kejam terhadap kepercayaanku. Kemarahan dan rasa penasaranku mencapai puncaknya. Aku tidak berhenti hanya dengan melihat riwayat lokasi. Aku memutuskan untuk langsung mengakses penyimpanan cloud yang disinkronkan di perangkat. Layar menampilkan serangkaian folder pekerjaan lama, foto-foto liburan keluarga. Gulir ke bawah, aku menemukan sebuah folder yang diburamkan, dilindungi kata sandi dengan nama yang sangat singkat, dokumen rahasia. Tanganku sedikit gemetar saat mencoba memasukkan kata sandi. Aku mencoba tanggal lahir Baskara. Salah. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Sistem masih melaporkan salah. Aku berpikir sejenak, mengingat rangkaian angka yang sering digunakannya. Akhirnya aku mencoba tanggal lahir Ibu Ratna dikombinasikan dengan beberapa digit terakhir nomor teleponnya. Suara klik kecil terdengar, kunci di layar terbuka, mengungkap seluruh kebenaran mengecewakan yang telah susah payah disembunyikan oleh Baskara. Dokumen pertama yang kulihat adalah file teks dalam bentuk pindaian gambar dengan stempel merah dari direktur utama perusahaan tempat dia bekerja. Judul dokumen itu dengan jelas menyatakan, keputusan disiplin dan pemberhentian karyawan. Aku menahan napas membaca setiap baris kata-kata dingin di atas kertas itu. Alasan pemberhentian ditulis dengan sangat jelas. Baskara tidak mengundurkan diri, juga bukan karena perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Dia dipecat seketika, tanpa menerima pesangon sepeser pun karena pelanggaran serius terhadap peraturan kerja. Keputusan itu menyatakan dengan jelas bahwa dia telah melakukan hubungan tidak pantas dengan seorang karyawati bawahannya bernama Rina selama jam kerja. Lebih parah lagi, dia telah menyalahgunakan jabatannya sebagai manajer proyek untuk memalsukan faktur,
menggelapkan sejumlah besar uang kas perusahaan. Aku menggulir ke bawah untuk melihat file gambar berikutnya. Itu adalah file cadangan otomatis dari aplikasi pesan antara Baskara dan selingkuhannya yang bernama Rina, beserta serangkaian faktur elektronik pembelian tas tangan mewah yang dikirim langsung ke alamat apartemen mewah wanita itu. Pesan-pesan manis bercampur dengan perhitungan uang terlihat jelas. Rina adalah seorang gadis muda yang baru lulus, suka pamer dan menyukai barang-barang mahal. Untuk memanjakan selingkuhan kecilnya, Baskara tidak segan-segan mengambil uang dari dana proyek perusahaan untuk membelikannya tas-tas tangan merek mewah. Dia bahkan menyewa sebuah apartemen kecil, lengkap dengan perabotan, untuk Rina tinggali agar mudah bertemu. Kebenaran meledak di benakku seperti bom berkekuatan besar. Suami yang selalu dibanggakan oleh ibu mertuaku sebagai pegawai negeri teladan, ternyata adalah seorang penggelap dana perusahaan. Seorang pria brengsek yang mengkhianati istrinya untuk mengejar selingkuhan. Sementara aku bekerja keras membanting tulang, menanggung semua biaya hidup di rumah, menabung setiap sen untuk masa depan, dia justru menggunakan uang haram untuk membiayai orang ketiga. Penipuan ini tidak hanya menginjak-injak perasaan keluarga tetapi juga menghina harga diri dan pengorbananku selama 4 tahun terakhir. Kemarahan mendidih. Aku benci tidak bisa langsung mengkonfrontasi si munafik itu saat itu juga. Tapi aku memaksa diriku untuk tenang karena firasatku mengatakan bahwa di balik pesan-pesan ini masih ada masalah yang lebih besar menanti. Terus menggulir pesan-pesan yang tersimpan di folder tersembunyi, aku perlahan-lahan menyusun gambaran lengkap kejatuhan tragis Baskara. Setelah perbuatannya diketahui oleh perusahaan dan dipecat, Baskara panik. Perusahaan memintanya untuk mengembalikan seluruh uang yang telah digelapkan jika tidak ingin kasusnya diserahkan kepada pihak berwenang. Di hadapan ancaman hukum, Baskara tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada ibunya karena takut citra putra sempurna akan runtuh. Sebaliknya, dia bersama selingkuhannya Rina memikirkan cara yang sangat nekat untuk mendapatkan uang guna menutupi lubang itu. Tanda terima dari berbagai bursa mata uang kripto internasional menunjukkan bahwa Baskara diam-diam telah mencairkan seluruh tabungan bersama kami sebesar 170 juta rupiah. Dia dan Rina menghabiskan seluruh uang hasil jerih payah itu untuk investasi berisiko tinggi di mata uang kripto dengan harapan mendapatkan keuntungan besar. Tetapi pasar keuangan berisiko tinggi tidak berpihak pada orang-orang yang terburu-buru. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, seluruh uang 170 juta rupiah itu menguap tanpa sisa, rekening kosong. Putus asa, Baskara mulai bertindak nekat. Dia mengunduh banyak aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman awal hanya beberapa puluh juta untuk bertahan hidup. Dengan cepat berbunga menjadi bunga majemuk dengan kecepatan luar biasa. Pesan-pesan penagihan utang dengan kata-kata ancaman semakin sering datang. Total utang dari aplikasi-aplikasi ini telah membengkak menjadi angka yang sangat besar, 700 juta rupiah. Ketika menyadari kekasihnya telah menjadi seorang debitur bangkrut yang tenggelam dalam masalah, Rina si selingkuhan langsung menunjukkan sifat aslinya. Pesan-pesan terakhir yang tersimpan menunjukkan Rina mencemooh Baskara sebagai pria lemah dan tidak kompeten sebelum memblokir semua kontak dan melarikan diri dengan barang-barang mahal. Membaca sampai di sini, punggungku terasa dingin. Aku terkejut menyadari motif perceraian yang sebenarnya dan paling diperhitungkan dari keluarga itu. Baskara ikut dengan ibunya untuk memaksaku keluar dari rumah tepat pada saat aku baru saja kehilangan pekerjaan. Bukan hanya karena aku tidak lagi mampu menghasilkan uang. Rencana licik yang sebenarnya adalah dia ingin menyingkirkanku secepat mungkin agar aku tidak sempat menuntut pembagian harta, tidak punya kesempatan untuk memeriksa hilangnya buku tabungan. Dia takut aku mengetahui utang sebesar 700 juta rupiah itu. Dia ingin menyingkirkanku agar aku tidak terlibat secara hukum atau sederhananya agar tidak disalahkan olehku ketika para penagih utang datang ke rumah. Di mata pria yang menyandang status suami itu, aku hanyalah alat yang dimanfaatkan hingga akhir, sebuah tameng untuk menutupi kebusukannya. Perhitungan ini telah melampaui batas kemanusiaan. Sejak malam menemukan rahasia mengerikan di dalam tablet itu, aku benar-benar melepaskan semua beban di hatiku. Aku terjun ke dalam pekerjaan di perusahaan baru dengan energi yang membara. Posisi Direktur Analisis Keuangan memberiku penghasilan yang sangat tinggi. Aku pindah dari rumah Dewi, menyewa sendiri sebuah apartemen mewah dengan 2 kamar tidur,
dengan pemandangan langsung ke sungai besar di tengah kota. Aku membeli sebuah mobil kecil berwarna merah marun untuk memudahkan perjalanan dan urusan bisnis. Hidupku memasuki masa-masa paling cemerlang, angkuh, dan benar-benar bebas. Hari ini tepat 3 bulan sejak hari aku keluar dari pengadilan cerai. Sore akhir pekan, langit gerimis dengan angin khas musim hujan. Aku mengendarai mobil baruku masuk ke gang kecil menuju basement parkir apartemen. Baru saja menurunkan kaca jendela untuk menggesek kartu melewati palang otomatis, aku tiba-tiba berhenti. Lampu depan mobilku menyorot lurus kedua sosok yang sedang meringkuk bersembunyi di bawah atap pos keamanan. Pemandangan di depanku membuatku nyaris tidak mengenali orang-orang lama yang kukenal. Itu adalah mantan ibu mertuaku, Ibu Ratna, dan mantan adik iparku, Maya. Kesombongan dan keangkuhan mereka yang dulu sama sekali hilang, tidak meninggalkan jejak. Ibu Ratna mengenakan jas hujan plastik tipis yang sobek di bagian bawahnya. Rambutnya yang dulu ditata rapi, sekarang lepek menempel di kulit kepala karena air hujan, berantakan seperti sarang gagak. Wajahnya kuyu dan pucat, matanya cekung dan merah karena kurang tidur. Maya yang berdiri di sampingnya tidak lebih baik. Dia meringkuk kedinginan, mengenakan pakaian kusut, dan sandal jepit berlumpur. Melihatku duduk dengan mantap di dalam mobil mewah, Ibu Ratna seperti orang yang berada dalam kesulitan menemukan jalan keluar. Dia tidak peduli dengan penampilannya, langsung berlari ke depan mobil, menggunakan kedua tangannya yang kurus untuk memukul-mukul kap mobil. Dia meneriakkan namaku di tengah hujan. Maya juga ikut berlari, berdiri di samping jendela mobil dengan wajah penuh harap dan kesedihan. Aku dengan tenang mematikan mesin mobil, menarik rem tangan lalu perlahan membuka pintu dan turun. Aku memegang payung hitam, membukanya untuk melindungi pakaian kerjaku dari basah. Aku berdiri berhadapan dengan 2 orang yang pernah memberiku begitu banyak luka. Mataku tenang tanpa sedikit pun gejolak. Ibu Ratna melihatku turun, langsung menangis histeris. Air mata bercampur dengan air hujan mengalir di sepanjang kerutan di wajahnya yang menderita. Dia menunjuk ke wajahku dan bertanya dengan suara melengking penuh tuduhan. Dia berkata, "Kirana, oh Kirana. Kenapa waktu itu kamu menyembunyikan semua ini? Kenapa kamu punya pekerjaan baru dengan gaji tinggi tapi tidak bilang sepatah kata pun? Kamu terlalu kejam. Kamu sengaja melihat keluargaku jatuh dalam kesulitan, kan?" Maya yang berdiri di samping juga ikut menangis. Adik ipar yang pernah mengejekku pengangguran itu sekarang gemetar menceritakan keadaannya yang menyedihkan. Maya berkata, Kak Baskara diancam oleh penagih utang yang menagih uang, kasihan sekali. Setiap hari mereka menyiram cat dan mengganggu di depan rumah. Dia bersembunyi di kamar, tidak berani keluar. Sudah sebulan ini di rumah tidak ada beras untuk dimasak. Tolong selamatkan keluarga kami, Kak. Aku berdiri mendengarkan keluhan mereka. Di dalam hati muncul perasaan ironi yang luar biasa. Karma akhirnya telah mengetuk pintu rumah mereka dengan cepat dan jelas. Tepat seperti apa yang telah mereka tabur. Hujan masih turun deras, udara dingin meresap melalui setiap lipatan pakaian. Ibu Ratna tidak berhenti berteriak, berpegang pada alasan yang tidak masuk akal dan egois. Dia menyalahkan semua kesalahan padaku, berpendapat bahwa kebisuankulah yang telah mendorong putranya ke jalan buntu. Dia berkata sambil menangis, "Jika waktu itu kamu bilang kamu menghasilkan puluhan juta sebulan, aku tidak akan memaksa kalian bercerai. Kamu akan tinggal untuk menanggung utang Baskara, menggunakan uangmu untuk membayarnya, maka sekarang rumah kami tidak akan terancam disita bank. Kamu adalah menantu, tapi melihat keluarga suami dalam kesulitan malah cuci tangan dan pergi. Hidupmu terlalu tak berperasaan." Aku perlahan memutar gagang payung, menyingkirkan tetesan air di kain hitam. Aku menatap lurus ke mata merahnya. Nadaku tegas dan dingin terdengar jelas, menghancurkan semua kepura-puraan. Aku berkata, "Ibu jangan memutarbalikkan fakta. Hari ketika aku mengumumkan kehilangan pekerjaan, ibu sendirilah yang mengejekku sebagai benalu dan beban. Ibu sendirilah yang menghasut putramu untuk mengusirku dengan tangan hampa." Saat berdiri di depan gerbang pengadilan, bagaimana senyum puas ibu dan anakmu? Apakah ibu lupa secepat itu? Keluarga ibu telah memeras keringat dan air mataku selama 4 tahun, bahkan membiarkan Baskara mengambil tabungan bersama untuk membiayai selingkuhan dan berjudi di kripto.
Aku tidak punya kewajiban untuk menggunakan uang hasil jerih payahku untuk membayar utang seorang pengkhianat. Kata-kataku yang tajam langsung mengungkap seluruh kebenaran pahit. Ibu Ratna terkejut dan menatapku dengan mata terbelalak. Dia tidak menyangka aku sudah mengetahui semua rahasia buruk putra kesayangannya. Topeng kesombongan terakhirnya terkoyak. Ibu Ratna mengerti bahwa ketegasanku tidak memiliki ruang untuk belas kasihan. Tiba-tiba dia berlutut di atas aspal yang basah. Ibu mertua yang pernah mengusirku, sekarang berlutut di kakiku, kedua tangannya memeluk pergelangan kakiku, memohon dengan sangat. Dia berkata, "Kirana, ibu mohon padamu, ibu tahu ibu salah. Mata ibu buta sehingga memperlakukanmu dengan buruk. Sekarang para penagih utang mengancam akan melukai Baskara. Kamu punya uang, kamu seorang direktur. Bukalah hatimu untuk meminjamkan ibu uang untuk menyelamatkan nyawa suamimu. Ibu akan menyuruhnya bekerja untuk menebus kesalahannya padamu." Maya juga ikut berlutut, menangis memohon belas kasihanku. Pemandangan ibu dan anak yang berlutut di tengah hujan itu tampak sangat menyedihkan, tetapi tidak bisa menimbulkan sedikitpun rasa kasihan dalam diriku. Aku perlahan menarik kakiku, mundur selangkah untuk menjauh dari tangan-tangan yang mencoba berpegangan padaku. Tepat pada saat itu, ponsel di tasku berdering. Itu adalah panggilan dari direktur eksekutif perusahaan yang memberitahukan tentang proyek besar yang akan segera diluncurkan. Aku melihat layar ponsel yang menyala lalu melirik kedua orang di tanah untuk terakhir kalinya. Aku menjawab dengan jelas. Aku berkata, "Konsekuensi sudah datang, tanggung sendiri." Aku sibuk dengan pekerjaanku sebagai orang yang bertanggung jawab. Tidak punya waktu berdebat dengan kalian lagi. Selesai berbicara, aku dengan tegas berbalik dan berjalan lurus menuju pintu kaca otomatis lobi apartemen. Di belakangku, suara tangisan penyesalan Ibu Ratna bergema di tengah hujan, tenggelam di antara suara klakson kendaraan yang bising di kota. Sebuah babak menyedihkan bagi mereka baru saja dimulai. Sementara aku sedang melangkah di jalan yang bersinar terang. Waktu kembali berlalu 2 bulan sejak sore hujan pertemuan dengan mantan ibu mertua di lobi apartemen. Hidupku menjadi semakin kaya dan sibuk. Dengan laporan strategis dan perjalanan dinas singkat, kenangan buruk tentang keluarga Baskara perlahan terkubur oleh kegembiraan baru. Aku telah membersihkan semua emosi negatif, siap menikmati setiap momen sebagai wanita mandiri dan sukses. Tepat ketika aku mengira telah sepenuhnya melepaskan hal-hal buruk di masa lalu. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal tiba-tiba memecah keheningan malam akhir pekan. Aku sedang duduk menikmati segelas jus di kursi empuk, memandang lampu kota yang gemerlap dari jendela kaca. Telepon berdering terus-menerus, gigi seperti penantian yang putus asa. Aku meletakkan gelas, menekan tombol jawab. Dari seberang telepon terdengar suara serak, lemah, dan gemetar. Suara yang begitu familiar hingga membuatku langsung merasa muak. Itu Baskara. Dia memohon agar aku meluangkan 30 menit untuk bertemu di sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di gang sepi tidak jauh dari kantorku. Awalnya aku berniat langsung menutup telepon dan memblokir nomornya. Tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas mengalahkan rasa jijikku. Aku ingin memberikan pukulan terakhir yang menyadarkan untuk menghancurkan semua ilusinya. Aku dengan dingin setuju. Tepat pukul 10:00 pagi keesokan harinya, aku memasuki warung dengan setelan kerja sutra hijau zamrud. Menenteng tas mahal baru, aroma parfum ringan memancarkan keanggunan dan kepercayaan diri yang tak salah lagi. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan yang sepi. Di sudut paling terpencil, dekat dinding yang lembab, sesosok tubuh sedang duduk meringkuk di kursi kayu. Jika tidak dilihat dengan teliti, aku sama sekali tidak akan mengenali pria yang dulu menyandang gelar manajer tingkat menengah yang gagah. Baskara tampak sangat kuyu, wajahnya tirus, terlihat 10 tahun lebih tua dari saat di pengadilan. Rambutnya yang dulu rapi, sekarang acak-acakan dengan banyak uban. Pakaian yang dikenakannya lusuh, sepertinya sudah dipakai berhari-hari. Yang lebih mencolok adalah luka memar di pipi dan sudut bibirnya yang belum hilang. Tanda yang jelas dari hukuman keras para penagih utang. Melihatku muncul dengan penampilan cerah dan mewah, mata Baskara memancarkan keterkejutan bercampur rasa malu yang mendalam. Dia dengan canggung berdiri, dengan tangan gemetar menarik kursi untukku.
Aku tidak memandangnya sedetik pun. Dengan santai duduk di kursi seberang, menyilangkan kaki dengan sikap yang sangat tenang. Baskara berdeham, mencoba tersenyum kaku. Dia memulai drama sedihnya. Dia menunjukkan penyesalan yang mendalam. Air mata berlinang, melepaskan semua harga dirinya sebagai seorang pria. Baskara berkata, "Kirana, bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Selama ini tanpamu, hidupku benar-benar buntu. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Memaksamu bercerai waktu itu sama sekali bukan niatku. Itu karena hasutan ibu yang memaksaku. Saat itu aku sedang bingung makanya menandatangani surat itu. Kamu adalah wanita terbaik dalam hidupku. Beri aku kesempatan untuk menebusnya. Bisakah kita mulai dari awal lagi?" Kata-kata berbelit-belit itu terdengar seperti komedi di telingaku yang sudah kuduga. Di titik terendahnya, sifatnya yang suka lari dari tanggung jawab semakin jelas ketika dia berani menyalahkan ibunya sendiri untuk mendapatkan simpati dari mantan istrinya. Dia masih berpikir bahwa aku adalah orang yang lemah, mudah luluh oleh beberapa tetes air mata dan siap mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalahnya sekali lagi. Tapi dia salah besar. Kali ini aku datang bukan untuk mendengar alasan, tetapi untuk menunjukkan kebenaran kepadanya. Aku melipat tangan di depan dada. Tatapan tajamku menatap lurus ke wajah Kuyu Baskara. Suasana di sudut warung menjadi sangat tegang. Aku membiarkan keheningan berlangsung beberapa detik, cukup bagi Baskara untuk merasakan ketegasan yang terpancar dariku. Kemudian aku membuka tas mahalku, mengeluarkan setumpuk dokumen putih yang dijepit rapi. Aku meletakkan tumpukan kertas itu dengan keras di atas meja kaca. Suara yang ditimbulkan kecil tapi cukup membuat Baskara terlonjak. Aku tersenyum sinis, mulai menghancurkan kedoknya dengan fakta-fakta paling jelas. Aku berkata dengan jelas, "Berhentilah menyalahkan ibumu. Kamu pikir aku masih wanita yang hanya tahu urusan dapur sehingga bisa kamu kelabui? Lihat baik-baik kertas di atas meja itu, baru bicara soal rujuk." Baskara dengan gemetar mengambil tumpukan dokumen itu. Wajahnya langsung berubah dari pucat menjadi putih pasi. Matanya terbelalak, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Di tangannya adalah cetakan jelas dari keputusan pemberhentian disipliner dari perusahaan lamanya. Foto-foto tangkapan layar percakapan mesra dengan selingkuhannya Rina, dan juga bukti transaksi penarikan seluruh 170 juta rupiah tabungan bersama untuk dihabiskan di kripto. Semua perbuatan salah yang disembunyikannya dengan rapi di tablet lama sekarang terpampang jelas di depan matanya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, terus melontarkan pernyataan paling tajam. Aku menekankan setiap kata agar dia menyadari masalahnya. Aku berkata, "Kamu begitu brengsek sampai mengambil uang hasil keringatku untuk diberikan kepada orang lain, lalu menggunakan dana perusahaan untuk tujuan yang salah. Ketika dipecat seketika dan menanggung utang 700 juta rupiah, barulah kamu mulai takut. Kamu ikut dengan ibumu mengusirku dari rumah dengan tangan hampa saat aku kehilangan pekerjaan. Bukan karena ibumu memaksa, tetapi karena kamu sendiri ingin menyingkirkanku secepatnya. Kamu takut aku memeriksa rekening, takut aku menuntut pembagian harta, takut aku mengungkap perbuatanmu. Kamu bermaksud menggunakan alasan aku pengangguran untuk menjadikanku beban, sementara kamu dengan santai berperan sebagai korban. Rencanamu sudah kubaca sejak lama." Baskara duduk meringkuk di kursi, kedua tangannya memegangi kepala, keringat membasahi dahinya. Dia tidak punya alasan lagi untuk membela diri. Seluruh kedok manajer tingkat menengah telah dilepas, hanya menyisakan citra seorang pria yang terlilit utang, pengecut, dan lemah. Dia hendak membuka mulut untuk meminta maaf, tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku berdiri, merapikan gaun sutraku, menatapnya dengan tatapan tegas. Aku memutuskan untuk menambahkan penolakan terakhir pada harapan pria ini. Aku berkata, "Dengarkan baik-baik, gajiku saat ini 70 juta rupiah sebulan. Aku tinggal di apartemen mewah, mengendarai mobil sendiri, menikmati kehidupan mandiri. Uang itu seharusnya bisa membuat keluarga kita stabil, tetapi kesalahanmu telah menghancurkan segalanya. Sekarang bagiku kamu adalah orang asing. Selamanya tidak akan pernah punya hak untuk masuk ke dalam hidupku lagi. Selesaikan sendiri utang 700 juta itu dan tanggung jawablah atas perbuatanmu."
Selesai berbicara, Ardalan Karuasiang, Darmunan sendiri utang galam itu, aku dengan tegas berbalik dan pergi. Suara sepatu hak tinggiku berirama dengan angkuh di lantai kayu warung. Aku meninggalkan Baskara yang duduk malu, gemetar memegang setiap lembar bukti di atas meja, perasaan lega menyebar ke seluruh tubuhku. Kegelapan masa lalu benar-benar telah kusingkirkan, tidak ada lagi kemungkinan untuk menggangguku. Beberapa minggu setelah pertemuan di warung kopi, berita terakhir tentang keluarga Baskara sampai ke telingaku melalui kenalan Dewi. Malam itu, Dewi datang ke apartemenku membawa sekotak kue stroberi. Wajah sahabatku itu berseri-seri saat membawa informasi yang menutup semua masalah. Kami duduk di balkon yang berangin, menikmati kue sambil mendengarkan Dewi bercerita tentang keadaan keluarga mantan suamiku. Dewi bertepuk tangan, menceritakan detailnya. Dewi berkata, "Kirana, beberapa hari lalu ada orang lewat di dekat rumah lama si Baskara, melihat pemandangan yang heboh, ternyata cicilan rumah selama ini dibayar olehmu. Begitu kamu pergi, Baskara tidak sanggup lagi membayar bunga. Ditambah lagi, dia mengambil pinjaman dari banyak aplikasi ilegal. Sekarang preman setiap hari datang menyiram cat dan mengunci pintu. Sementara pihak bank terus mengirim surat tagihan dan ancaman gugatan. Terjepit, mereka terpaksa menjual apartemen itu untuk membayar utang, tapi masih belum cukup. Aku menyesap teh krisan, merasakan rasa manisnya. Pemandangan keluarga sombong itu harus meninggalkan rumah mereka, terbayang jelas di benakku. Aku bertanya pada Dewi di mana mereka tinggal sekarang. Dewi menggelengkan kepala, terus bercerita dengan nada jengkel. Dewi berkata, mereka harus pindah, bertiga harus pindah ke pinggiran kota, menyewa kamar kos kumuh beratap seng. Tetangga di sana bercerita, setiap hari Ibu Ratna dan anak-anaknya bertengkar hebat. Ibu Ratna menyalahkan Baskara sebagai perusak harta keluarga, menyerahkan rumah kepada orang lain, menghabiskan uang untuk hal yang tidak benar, sehingga sekarang hidup menderita. Si Maya terus-menerus mengeluh karena harus hidup sempit, tidak punya uang untuk membeli pakaian. Mereka terus saling menyalahkan di kamar sempit itu. Akibatnya jelas, Kirana, semua ada sebabnya. Mendengar cerita Dewi, aku tersenyum lega, senyum yang berasal dari lubuk hati. Rumah yang pernah menjadi kebanggaan Ibu Ratna, alat baginya untuk merendahkanku, sekarang telah menjadi milik bank. Kebanggaan sebuah keluarga terpandang telah dihapus oleh utang besar dan kelompok penagih utang yang agresif. Mereka telah menggunakan kekejaman untuk mengusirku dari rumah dengan tangan hampa, dan sekarang, mereka sendiri harus menghadapi perasaan kehilangan stabilitas, hidup dalam kecemasan finansial. Segalanya telah diselesaikan dengan adil. Aku menghela napas lega, menutup babak paling menyedihkan dalam hidupku untuk siap menyambut sinar matahari cerah yang menanti di depan. Menjelang akhir tahun, perusahaan teknologi tempatku bekerja mengadakan pesta apresiasi pelanggan dan rekap tahunan di sebuah hotel bintang 5 paling mewah di kota. Di tengah ruangan yang dipenuhi cahaya gemerlap dan musik lembut, aku mengenakan gaun sutra hitam berpayet, memamerkan sosok ramping dan aura percaya diri seorang wanita karir. Sepanjang pesta, sebagai direktur analisis keuangan, aku terus bergerak di antara meja-meja, mengangkat gelas bersulang dan berdiskusi pekerjaan dengan para mitra tingkat tinggi. Di tengah suasana meriah itulah, aku bertemu dengan seorang pria yang membawa perubahan positif bagiku. Ketika aku melangkah ke area balkon untuk menghirup udara segar, sebuah suara berat dan hangat terdengar dari belakang. Aku berbalik dan melihat Aditya. Dia adalah direktur teknik yang bertanggung jawab atas pengembangan perangkat lunak di perusahaan, 3 tahun lebih tua dariku. Aditya mengenakan setelan abu-abu yang dijahit rapi, posturnya tinggi tegap, wajahnya memancarkan ketegasan, kedewasaan, dan sangat bisa diandalkan. Aditya mendekat, tersenyum ramah dan mengangkat gelas anggurnya, menyentuh ringan gelasku. Dia dengan sopan memuji laporan analisis strategis yang telah kupresentasikan dalam rapat Dewan Direksi minggu lalu. Kami mulai berbicara tentang pekerjaan, tentang tren teknologi baru, dan kemudian pembicaraan beralih ke topik kehidupan sehari-hari. Aditya adalah orang yang sangat peka. Dia tahu cara mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespons dengan pemahaman yang mendalam. Berbeda dengan sifat konservatif Baskara,
Aditya memancarkan kehangatan dan toleransi seorang pria dewasa. Melalui pertemuan-pertemuan berikutnya, minum kopi setelah jam kerja, aku mengetahui bahwa Aditya juga pernah mengalami kegagalan pernikahan, dan saat ini tinggal bersama putra kecilnya yang berusia 5 tahun. Kesamaan jiwa antara dua orang yang telah terluka membawa kami lebih dekat secara alami. Aditya sangat menghormati karirku. Dia tidak pernah memaksakan pemikiran bahwa wanita harus mundur mengurus rumah. Sebaliknya, dia selalu mendorongku untuk mengejar hasratku, siap membantuku memasak, membersihkan rumah, setiap kali aku harus lembur. Perasaan di antara kami tumbuh dengan tenang dan kokoh seperti tunas pohon yang berakar dalam ke tanah. 3 bulan setelah resmi saling mengenal, Aditya menyatakan niatnya untuk membawaku pulang bertemu keluarganya. Kenangan tentang keluarga mantan suami masih membuatku sedikit cemas. Namun, semua keteganganku langsung hilang saat melangkah ke rumah Aditya yang hangat. Ibu Aditya adalah seorang wanita berusia sekitar 60 tahun, berpakaian sederhana namun sangat ramah dan modern. Dia menyambutku dengan senyum cerah, memasak sendiri hidangan lezat untukku. Setelah makan, dia duduk di sebelahku, dengan lembut memegang tanganku dan bercerita. Dia bercerita bahwa dia sendiri pernah mengalami kesulitan dalam keluarga sehingga dia mengerti perjuangan seorang wanita. Dia menatapku dengan tatapan penuh dukungan, mendorongku untuk terus bekerja keras demi karir, mandiri secara finansial, dan menjadi tuan atas hidupku sendiri. Dia berkata bahwa kehidupan putranya adalah urusan mereka berdua. Dia selalu menghormati dan tidak menuntut menantunya untuk berkorban secara tidak masuk akal. Kata-kata tulusnya seperti angin hangat yang membuatku merasa sangat nyaman. Aku tahu aku telah menemukan tempat yang damai untuk berlabuh. Setengah tahun setelah pertemuan itu, Aditya dan aku secara resmi mengadakan upacara kecil yang hangat di sebuah restoran dengan taman yang dipenuhi mawar putih. Kami tidak mengundang terlalu banyak orang, hanya keluarga dan teman-teman terdekat, termasuk Dewi. Aku mengenakan gaun pengantin sutra polos yang anggun, berjalan di samping Aditya di bawah restu semua orang. Senyum cerah selalu menghiasi bibirku, bukti ikatan baru yang bersemi dari pengalaman masa lalu. Belakangan aku mendengar dari Dewi, tepat di hari bahagiaku, ada seorang pria berpakaian lusuh, mengenakan topi yang menutupi wajahnya, berdiri diam-diam mengintip dari luar gerbang restoran. Itu adalah Baskara. Saat ini dia bekerja sebagai kurir untuk sebuah usaha kecil dengan gaji beberapa juta rupiah untuk bertahan hidup dan membayar utang yang entah kapan akan lunas. Melihatku yang anggun dan stabil di samping pria yang bertanggung jawab, dia hanya bisa berbalik dengan lesu. Setahun kemudian, kebahagiaan kami berlipat ganda ketika aku mengetahui diriku hamil anak pertama kami. Seluruh keluarga Aditya sangat gembira. Aditya sangat memanjakanku, berbagi semua pekerjaan rumah. Ibu mertuaku sering memasak makanan lezat dan membawanya ke rumah, merawatku dengan penuh perhatian. Aku menerima cinta yang tulus dari keluarga baruku. Suatu pagi di awal musim gugur, ketika aku dengan perut hamil 8 bulan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, aku tanpa sengaja menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Duduk di deretan kursi tunggu adalah Maya, mantan adik iparku. Maya juga sedang hamil tetapi tubuhnya kurus dan lemah. Dia berpakaian sederhana, berjalan sendirian dengan susah payah tanpa ada yang menemani. Menyadari aku datang bersama Aditya, Maya berhenti, matanya menunjukkan rasa malu yang jelas. Dia dengan ragu melangkah mendekat, lalu menangis. Maya meminta maaf atas kata-kata kasarnya di masa lalu. Kemudian dia menceritakan keadaannya saat ini. Dia terburu-buru menikah dengan pria yang tidak bertanggung jawab untuk pindah dari kamar kos ibu dan kakaknya. Sekarang dia hamil tetapi suaminya tidak peduli. Ibunya sakit-sakitan, dia harus berjuang sendiri untuk pemeriksaan kehamilan. Mendengar ceritanya, aku tidak merasa puas melainkan merasa tenang. Aku menatap lurus ke mata Maya, menjaga jarak sopan dan menjawab dengan nada lembut namun tegas. Aku berkata, setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Jalan ini adalah keputusanmu dan keluargamu. Sekarang, berusahalah untuk terus melangkah. Selesai berkata, aku menggandeng lengan Aditya, dengan lembut berbalik dan berjalan menuju ruang pemeriksaan VIP, meninggalkan air mata Maya di belakang.
Aku tidak lagi menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan karena semuanya telah kutinggalkan di belakang. Bulan berikutnya, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dalam sambutan hangat seluruh keluarga. Berbaring di ranjang rumah sakit, memandangi malaikat kecil yang sedang tidur lelap di sampingku, aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku di bahu Aditya. Melihat kembali perjalanan sulit yang telah kulalui, aku merasa bahwa semua cobaan itu telah membuatku lebih kuat. Melewati rintangan lama telah menempa ketangguhanku untuk membangun kembali karir dan menemukan nilai diriku sendiri. Wanita benar-benar bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, mempertahankan kemandirian finansial dan dengan bangga mengangkat kepala untuk menjadi tuan atas hidup mereka. Menutup kisah penuh gejolak Kirana. Tentu di hati kita masing-masing tersisa perasaan lega dan puas, ketika pengorbanan buta telah berakhir untuk memberi jalan bagi kehidupan yang bebas dan membanggakan. Saudara sekalian, melalui cerita ini kita dapat menyadari pelajaran yang sangat mendalam tentang sifat manusia dan cara berinteraksi. Pelajaran pertama adalah nilai inti dari kemandirian. Wanita, dalam kondisi apapun, sama sekali tidak boleh kehilangan karir dan kemampuan untuk mandiri secara finansial. Karena pengorbanan dan kompromi terkadang tidak ditukar dengan penghargaan, melainkan hanya mengubah kita menjadi alat untuk dieksploitasi oleh orang lain. Pelajaran kedua adalah tentang hukum karma yang ada dalam kehidupan. Mereka yang hidup tanpa perasaan, perhitungan, picik, dan menginjak-injak kepercayaan orang lain pasti akan membayar mahal dengan penipuan yang mereka ciptakan sendiri. Keluarga mantan suami harus menerima konsekuensi kehilangan rumah, berakhir di jalanan dengan tangan hampa karena keserakahan dan kejahatan mereka. Terakhir, melepaskan hubungan yang buruk bukanlah kegagalan, melainkan anugerah bagi kita untuk dilahirkan kembali, menemukan nilai sejati, dan menyambut keluarga yang lebih pantas. Badai tidak datang untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menempa ketangguhan agar bangkit menyambut cahaya. Semoga siapapun yang sedang berada di tengah ketidakpastian hidup akan selalu menjaga keyakinan, dengan kuat melangkah melewati badai untuk menulis babak paling cemerlang bagi diri mereka sendiri.